to Bangor, Bapak-bapak ngobrol. Channel ini kita akan bahas tentang lifestyle, tentang kehidupan sehari-hari, tentang dunia kerja, tentang ya kan? keadaan di rumah, mungkin banyak hal-hal yang mungkin nyelekit-nyelekit di kehidupan kita juga sendiri. Kayak bapak-bapak banget deh, ya kan? Bapak-bapak banget. Mungkin kadang keluar dead jokes yang kadang-kadang garing banget, Ya, tapi wajar jokes lah. mati, dead jokes, Dead jokes ya. atau jokes itu. Dead jokes kan keluar. Oke, sip. Oke lah. Jadi sebelum kita dead beneran, jadi kita hari ini mau bahas apa nih? Tar dulu dong. Lu siapa nama Oh lu? iya. Nama lu siapa lu? Nama gua Satria. Gua ini adalah seorang praktisi media. Asik, praktisi media coy. Oke. Pengalaman di media beberapa tahun lah. Ya, beberapa tahun. Cukup lah ya. Cukup. Posisi terakhir apa? Aduh nggak enak gua. Bapak Manaher. Mana her aja. Baik, Bapak Manaher. Kalau gua Edwin, mungkin muka lo lagi, muka gua agak familiar untuk teman-teman semua. Iya, gua kakaknya Nikita Mirzani, ngape? Lah mirip, ya kan? Iya, gua tahu. Terus Gua sama Ayunda sama-sama tinggal di Jakarta. iya. Mau diayun enggak kamu? Oh enggak. Enggak mau pasti. Ya. Jangan. Apa jatuh? Oh, itu. Kamu bis. A few moments later. Begitulah kami di sela-sela bapak-bapak ngobrol memang akan ada gangguan. Iya. Atau bukan gangguan sih begitu sebenarnya. Itu bukan gangguan sih. Bukan gangguan. Bukan. Itu adalah berkah. Berkah. Karena tadi yang lo dengar pada tadi itu adalah suara anak-anak kami. Iya. Tanpa anak-anak kita nggak akan bisa berkembang, Bro. Betul. Mereka lah cahaya. Gitu. Makanya kita bikin podcast ini juga salah satu motivasinya adalah anak-anak kita. Ya. Penawar letih itu. Ya, keren banget gua, penawar letih. Baik. Oke, jadi gimana? Balik lagi nih, Jang. Cie gua manggilnya. Emang gua panggil dia biasa Ujang, dia manggil gua Mang. Tua gua emang. Jadi gini, Mang. Kenapa gua ini kan kita posisinya adalah lagi di rumah Erai. Gua kesini pengen ngobrol, pengen nanya nih. Jadi ada satu hal yang bikin gua penasaran sih sebenarnya. Kalau di dunia kerja itu, lu tuh bergantung pada apa sih? Karena yang gua lihat itu selama ini, itu ada namanya skill. Itu skill itu dimana lu benar-benar ngasah kemampuan lu dari A to Z di bidang kerja lu. Kan? Setelah ada lagi yang kita bisa faktor luck. Iya. Luck tuh dimana lu sebenarnya biasa aja, lu biasa aja, lu normal-normal aja. Tapi tiba-tiba, oh, gue dapat bonus gini. Lu tuh kayak untung angsa ya, kalau di dunia kerja itu untung angsa, kayak lu kepleset aja jadi duit ya. Lu paman gober. Duitnya banyak. Kikir tapi anjing tapi kikir. Masuk neraka aja gitu. Nah, jadi ada apa? Ada skill, Iya, skill. ada luck. Ada luck, dimana lu kan dimana di satu kesempatan atau gimana lu beruntung gitu. Tapi ada satu lagi yang di luck itu, lu tuh sebenarnya bisa membuat nggak sih luck lu itu, atau luck itu datang secara tiba-tiba. Nah, nanti kita bisa coba kita bahas tuh dikit-dikit. Satu lagi nih terakhir nih, privilege. Aha, ini yang lagi banyak dibicarakan. Di mana lu tuh lahir di keluarga yang ada, lu dikasih pendidikan yang ada, pendidikan yang berlebih, yang baik dengan gizi yang baik dan lingkungan yang juga baik, yang secara generik itu lu sudah diarahkan untuk jadi bagus. Jadi less effort but more income. Anjing, less effort more income. Kayak ekonomi ya itu ya. Iya sih. Emang cita-cita semua orang gitu, less effort more income gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang udah dapat lahir dengan kondisi gitu gitu. Keluarga konglomerat, bapaknya tajir melintir, atau keluarga yang nggak usah konglomerat lah, dimana bapaknya sendiri ya kayak taruhlah CEO atau direktur. Nah, iya, tajir itu udah lah, pasti gitu. Anak-anaknya akan diberikan pendidikan yang tinggi, situasi sekolah yang bagus ya, lingkungan yang oke. Ya. Mau lu butuh apa? Butuh laptop tuh, gua kasih ROG. Waduh, Pak. Wah, zaman gua dikasihnya apa ya? Mesin ketik. Gue ngerakit sih. Lu masih mending ya. Beda umur, Pak, kita, Pak. Beda dikit. Jadi gua lulus SMA, lu baru SMA. Gue ngerakit nyolder sendiri maksudnya. Anjir. Lu ngalahin Bill Gates. Ngalahin Bill Gates. Kayak buruh Jadi buruh sebenarnya. Jadi lu ada child laboring ya dari dulu ya gitu. Enggak lah, jadi gini, oke, kalau kita ngomong soal
dunia kerja itu based on skill, based on luck atau memang privilege? Iya. Itu banyak banget San. Contoh-contohnya kan kayak Banyak. kayak gini deh, gue tanya sama lo nih. Nah, gue balikin dulu kalau Iya, kondisi iya, lo coba. nih. Dari yang hasil kita berbicara sebelum-sebelum ini kan, lo merasa luck. Iya, gue Ya kan? Rasa beruntung, tapi kan lu pasti juga skill karena Ya. tadi kombinasinya. Tuh lu gimana? Kalau dari based on kalau lo experience dari- lo sendiri. segitiga itu skill, luck, or privilege, gue cukup ada skill dan ada luck. Entah memang ya, gue bisa bilang privilege gue nggak dapet yang semewah di mana anak-anak director atau anak-anak CEO, tapi ya mungkin keluarga gue cukup mendukung gue Mencukupi untuk gitu. ya paling bimbel lah pak jauh-jauhnya. Ketika udah bisa bimbel di kala itu memang itu udah hal yang poin gitu, poin Ya. lebih karena bayar sekolah udah sekian, tambahin bimbel lagi bayar sekian, Tuh, berarti itu kan adalah ada privilege. kelebihan. Itu Betul. termasuk privilege. Masuk privilege tapi nggak yang jor-joran. Nah, ya saya nggak kan? kuliah di luar negeri. Kalau kita bicara soal skill, gue udah nggak mempertanyakan dah skill lo dah, karena posisi lo Insya sudah Allah. sudah menggambarkan gitu, dan lo naik ke posisi itu kan lo memang struggling gitu, naik gitu, memang lo fight, lo tunjukin I'm capable, gue bisa gitu kan. Amin. Yang ngehe kan tuh yang tiba-tiba sim salah bim kadabra bar manajer seperti yang terjadi Ya. Ah. Banyak terjadi di kota-kota Banyak besar. terjadi di kota-kota besar. Jadi kalau gue sendiri sih, gue lebih ke arah ya kita hidup kan macam-macam ya jalannya ya. Kadang gue bergantung sama skill, kadang juga gue tahu-tahu dapet luck gitu. Kayak kalau dibilang skill, gue base gue PR gitu. Gue nggak sekolah PR men. Sekolah gue itu gue kuliahnya itu penyiar broadcast sama politik. Apakah itu PR? Tidak, saya tidak Kalau dedicated singkat jadi sebagai BP PR. sih kan, Iya. public relation PR. PR. Kalau lu adalah politik dan broadcast, Iya. jadi PB, Pak. Nggak nyambung Blank. makanya. Nggak, terus Main sanain corpore sano itu. Yang satu main Main ke ke- sana, yang satu main main ke sono. sono, iya. Iya, nggak nyambung. Tapi ada crossingnya tuh di situ, komunikasi. PR kan komunikasi gitu. Gue ngembangin skill itu bener-bener kalau PR itu gue dari nol pak. Gue nggak tahu dunia PR, gue nyebur. Otodidak juga berarti. Otodidak abis nyebur. Jadi Tapi PR ada base-nya dulu ada di komunikasinya itu. yes. Nah jadi gue dulu ditawarin untuk jadi, lo mau nggak jadi apa? Dulu tuh namanya PR eksekutif. Oke. Ya, PR eksekutif. Wah namanya udah keren banget pak. Masuk agensi gue. Begitu gue coba pelajari, oh jadi PR eksekutif tuh begini kerjanya gitu. Jadi gue handling sosial media, gue bantu bikin campaign. Saat itu bantu bikin campaign, belum membikin campaign ya, Oke. bantu bikin campaign. Skill gue diasah tuh, gue sama bos gue ngomong dulu, mbak tuh, Mbak Ria, halo. Tuh, bos gue namanya Mbak Ria. Dia tuh, gue tuh ngomong sama Kang Mbak Ria. Ujang. Ya, ya. Mbak Ria itu, gue ngomong sama dia ketika gue di interview, yang gue ucapin adalah tolong persulit hidup gue mbak. Jadi dia pecut tiap hari dia bawa. Wah bener-bener gue dijejak pak gitu. Jadi karena gue tahu diri gue ngomong di awal gue nggak punya base PR mbak. But I'm a fast learner. Nah itu kan skill kan. Iya, Kita bicara skill tuh. Itu di mana lu ngasah skill lu. Yes, luck itu kan ketika lu dicolek untuk interview. Iya. Itu luck kan, karena mau gimana pun faktor luck itu juga main di situ gitu. Dari sekian banyak yang ngelamar kandidat, lu dipanggil gitu. Karena ceritanya kriterianya masuk nih gitu. Tapi itu luck gitu, dipanggil. Terus apakah masih tetap luck ketika gue bisa terus maju dalam prosesnya? Itu kan skill, ya kan? Terus ketika bicara privilege, nah privilege-nya adalah kalau gue saat itu merasanya si bos gue ini mengistimewakan gue tanda kutip. Gue diistimewakan dalam apa? Ya, tadi gue bilang gue diinjek-injek. Tapi buat gue tuh gue diistimewakan karena gue diperhatiin, bener-bener diperhatiin. Gue salah aja itu ngamuk. Tapi dari situ kan learning. Jadi ada lesson learn-nya gitu kayak oh kalau Jadi ini gue salah. lu nggak baper ya gitu dia. Wah, nanti baper akan kita baper kita bahas bahas di lagi. berikutnya. Nanti baper adalah sebuah skill yang teaser. tidak baper itu adalah sebuah skill yang diremehkan. Tapi nanti kita bahas itu. Nanti Besok aja. ada itu lebih seru lagi lah pokoknya. Lebih banyak serempetannya itu.
Kalau- Cubit-cubitannya banyak. Jadi kalau Iya. misalkan nanti Nah, episode itu baper tuh berikutnya- cubit-cubitan. Baper tuh cubit-cubitan. Dicubit lu baper enggak gitu. Habis dicubit lu pengen lagi ya. Itu baper lu namanya gitu. Cubit pengen lagi itu BDSM, Pak. Cubit. Iya, Ya kan pengen baper kan ke bawah Tapi perasaan. di Enak gitu. Cubit pengen lagi BDSM, Pak. Udah jangan. Udah kasih skip. Nanti itu ada dalam pembahasan kehidupan seksual bapak-bapak. Pokoknya ini 17 plus ini sebenarnya nih. Konten ini 17 plus. Kita sebenarnya nggak punya konten, Bro. Udah kita ngobrol aja, Pak. Kita ngobrol ya. Ini kita bapak-bapak ngobrol namanya juga. Ya lu bapak-bapak, gue bapak-bapak gitu. Terus kita dilalerin bangke kan. Ya gitulah. Jadi kalau buat gue ya beruntunglah orang-orang yang bisa mengkombinasikan semuanya, malah bisa jackpot di saat yang Iya. bersamaan tiga-tiganya muncul Iya. saat yang bersamaan gitu. Yang gue paling ngehe itu adalah di mana yang benar-benar memanfaatkan si privilege-nya, di mana dia lahir dari keluarga silver spoon ya, gitu. Sudah silver spooner, udah dia dikuliahin tinggi-tinggi, Wah. sampai taruhlah Jauh lah pokoknya naik Jauh pesawat lah, lah, gitu. kuliahnya naik pesawat gitu, pakai paspor gitu, Iya, ya kan? kagak ada tuh di sana yang mereka part timer jadi nyuci piring, nggak ada. Tapi Iya. ada Pak yang kayak gitu. Ada. Pak. Tapi- Teman-teman saya punya teman. Ini kita bercerita lagi nih. Aha. Jadi sebenarnya kan pengkategorian itu kan ada lagi tuh. Aha. Ada yang orang kaya, orang yang berkemampuan lebih lah kita secara finansial, mendidik anaknya tetap dengan dididik. Mhm. Ada yang memang ya silver spoon aja disuapin terus gitu. Udah harus di luar negeri tenang aja. Pokoknya namanya tempat tinggal, ongkos jajan Iya. apa hore-hore kendaraan bahkan ada. Ada semua. Ada yang setengah modal, lu gue modalin ongkosnya aja. Iya. Sama biaya kuliah. Ya, itu Nah, pun lu gua di sana punya. mau hidup kayak apa terserah lu Itu gitu. gue pun ada temen yang dia dapat beasiswa dari LPDP. Nah, Tuh. itu juga tuh. Di sana keras, Pak, nangis-nangis. Baru seminggu pengen pulang gitu. Tapi pada akhirnya kan ketika sudah jadi gitu, Iya. sudah lulus graduate dari kampus apapun di luar negeri sana yang naik pesawat itu balik ke Indonesia jadi privilege Jadi privilege di situ. karena ya itu tadi kampusnya luar negeri punya gitu. Gaji ya beda ya. Gaji beda. Ya contoh gini lah, kayak misalkan tahu lu adalah seorang yang tadi kita sebutin ke luar negeri kuliahnya, lo yang dan nggak ngapa-ngapain di sana, cuma benar-benar cuma belajar, Fokus belajar. pulang party, belajar pulang party. Ya. PPP ya. Iya. Itu kayak nama partai ya. Terus habis itu BPP. lu kesini, terus kita ngeliat nih bareng-bareng satu open vacancy di satu perusahaan. Nah. Gue yang dari perusahaan gue yang apa? Kita sama-sama unexperience tapi sama-sama bachelor degree. Kita ngelamar, tapi gue kan dari kampus swasta yang ya, kecil lah gitu, taruhlah. Sudahlah, Gitu, kampusnya di, misalkan. kampusnya di Ruko gitu kan. Kampus Ruko. Kampusnya franchise. Maaf, bercanda ini bercanda. Sombong nih. Ingat masa perang. Oke. Sombong. Dan di sana sama-sama masuk ke HR. Satu keluaran ini nih university. Ya apa? Misalkan taruhlah SGU. Satu, ini mah kuliah aja gitu. Kuliah aja. Kuliah di aja. Stop. Kuliah di Kuliah aja, gitu. Bis itu bis. Terus ya udah yang ini jadi bungkus kacang di lumayan. Aja bagus aja. Oh, Ini baru di offer ke user. CV-nya mari kita daur ulang yuk kita jadikan figura. Kan ya ya selalu ada kasus kayak gitu di HR dan itu adalah merupakan salah satu privilege yang diberikan dari ya nama university lu gitu. Tempat lu kuliah Itu kan tempat belajar. tapi kan privilege itu kan ya tadi gue bilang ketika kita sudah sampai di titik itu kan tinggal masalah mau dikelolanya gimana atau enggak dikasih support lagi enggak. Ada yang sudah sampai jauh-jauh ke Amerika sana sampai kemana-mana. Cuma tadi gue bilang dimodalin pesawat sama lu kuliah tahunan lu gak usah mikir biayanya, tapi hidup hari-hari lu mau makan, lu mau party, lu mau apa, Lu duit itu sendiri. duit lu cari. Lu cari 2 Part-timer bulan kemudian diekstradisi. Iya, jualan narkoba nggak tahunya anjir ketangkep. Ini udah ekstradisi ditembak mati di tempat, men. Aduh, keras banget. Ya. Jadi gitu kadang kita rumput tetangga selalu lebih baik dari rumput kita. Iya. Rumput halaman sendiri gitu kan. Jadi mungkin pembahasan kita kali ini sekitar ini aja sebenarnya sampai mungkin kita bisa tarik kesimpulan nggak sih dari kayak lab privilege apa skill lab or privilege di dunia kerja itu apa sih yang bisa kita tarik dari obrolan kita kali ini sebenarnya? Nggak ada sih, Bro. Sebenarnya nggak ada ya.
Sebenarnya nggak ada emang. Sebenarnya kayak gitu, kalau misalkan yang gue lihat nih, memang kita perlu tuh si skill, luck, and privilege itu memang, iya. 3 hal itu yang menurut gue tadi bilang, luck itu sebenarnya kayaknya bisa dibikin deh. Yes, gue setuju. Dimana luck itu dari lu berkoneksi sama orang. Networking. Yes, benar. Lu gimana, misalkan kayak ini gue balik lagi cerita ke pengalaman gue sendiri. Dimana waktu itu gue lagi membutuhkan untuk apa ya, gue bisa bilang finansial lebih bagus. Oke. Di perusahaan gue sebelumnya finansial gue ya segitu-gitu aja lah, gajinya segitu Sebenarnya cukup, tapi kan manusia selalu ingin lebih ya gitu. Betul. Ya. Kalau bisa lebih kenapa enggak? Gue udah mimpi kayaknya kalau misalnya gue gajinya segini, gue bisa nambah ini nih, gue gini nih, bisa gini gitu, ya. yes. Dan ternyata tiba-tiba temen gue yang lama kontak, bro, gue lagi butuh ini nih, lu mau nggak jadi bos gue? Oh, oke. Ini di kantor yang lama ya. Kantor lama. Yang kita sekantor itu ya. Kita. Sudah. Oke, berarti maksudnya kan Itu tapi kan di situ adalah terjadi peningkatan based on betul. network. Betul. Network. Dan Jadi luck juga sebenarnya. Kan? Kok dia ingetnya ke lu? Itu. Gue bisa bilang itu termasuk luck. Luck, yes, gue juga setuju. Ya tadi dibilang juga bahwa luck itu memang bisa dibangun based on dari network gitu. Karena ketika kita diem aja, kita nggak networking. Oke, gue jago nih. Gue jago ngapain? Gue jago misalnya let's say creative design. Gue jago ngegambar apapun misalnya. Wah, gue bisa gambarin, tapi gue nggak kenal orang. Lu gimana ngejual desain lu ya? Itu kan, itu gitu maksudnya. Terus kadang kan orang based on trust juga gitu. Jadi network ini kan kita bangun untuk nge-build trust juga. Betul. Ya kan, orang bahwa ketika sudah pernah bekerja sama dengan kita dan mereka mengakses hasil karya kita, kerja kita, kayak gue PR, gue bikin campaign, gue launching apa event gitu, on ground maupun digital gitu. Oh, ternyata klien gue happy. Kan word of mouth. Itu kan jadi rekomendasi ke orang. Si Dodol ini, si Edwin ini memang gayanya doang petakilan, tapi ternyata kalau lagi kerjanya kerja nggak beres, hancur pokoknya. Kok lu bahas? Kan gue lagi mengangkat diri gue ini. Maaf, gue lagi mengangkat diri gue ini. Tapi alhamdulillah gue jadi PR 7 tahun lah. Itulah gitu. Jadi maksudnya gue bisa bertahan segitu lama pun kan based on trust juga gitu, bahwa bos gue terdahulu tuh mempercayai gue gitu, bahwa gue kalau ngerjain sesuatu ya benar beres gitu. Nah itu kan jadi network. Bos gue ketika gue mau lompat kemanapun untuk jadi lebih baik, dia merekomendasi kalau ada apa-apa suruh kontak ke gue aja. Dan itu jadi faktor luck juga di situ. Yes, itu nge-build luck lu juga ketika orang butuh sesuatu yang muncul kepala lu, muka lu nih. Tapi itu kan dibangun. Nah, yang tadi lu bilang luck itu bisa dibangun sebenarnya. Lu bisa set up. Dari tadi kita ngomong apa? Butterfly effect. Butterfly effect. Jadi misalkan di mana lu berkenalan dengan seorang A di waktu zaman dulu dan lu ngeliatin gitu. lu gitu. Iya. Tiba-tiba pada satu titik, oh iya gue inget nih si A, si B ini bisa gini nih. Si A itu ngontak lah si B. Tiba-tiba dar. Kita yang dikontak rasanya itu beruntung. Iya. Ya kan? Wah. Nah, ingat gue beruntung nih. iya. Kok dia inget gue? Nah, padahal sebelumnya kita sudah melakukan hal yang baik dengan orang ini gitu. Betul. Mengerjakan sesuatu yang baik dan kita udah lupa aja gitu. Itu network. Tiba-tiba lagi dapat inspirasi di kamar mandi seperti biasa lagi bokeh. Iya. Gue inget sih Era. Iya. Wah, bikin ini. Oh, dia bisa nih gitu. Padahal lagi ngeden ya. Iya. Kayak kemarin tuh cuma gitu. Gitu. Jang, ini ada ide ini, Jang. Kita bikin ini aja gimana? Ya, lanjut Mang, gue juga lagi nyetir nih. Ya, gue juga lagi bokeh. Memang itu tempat inspirasi gede. Toilet. Sebenarnya kecil sih. Kayak cuma 40. Berapa kali gitu ya? 40. Itu lah tuh pakai apa aja? Lu pakai kita ngomong banyak. Kalau gue oke lah, pokoknya lo kalau main ke rumah gue ada bathtubnya. Oke. Jadi kalau bikin tenda tuh di kamar mandi gue masih muat. Hebat ya. Gue kemarin abis pasang TV 60 inch di kamar mandi gue. Habis itu kamar mandi lu udah dipakai. TV-nya masuk, tapi gue di luar. Lu di luar. Ini kamar mandi jadi kamar jadi toilet. Kamar mandi jadi ruang keluarga anjir. Nah, ini makin ngawur saudara-saudara, mendekati menit ke-30. Astaga. Jadi ya gitulah. Mungkin obrolan kita kali ini kita batasi dulu. Kita batasi dulu sampai aja sini. Mudah-mudahan lo pada nggak bosan buat dengerin bapak-bapak
bapak-bapak ngobrol ini. Jadi ya kalau ada hikmahnya silahkan diambil. Kalau tidak ada hikmahnya ya ditonton aja lah, nambah-nambahin, siapa tahu jadi AdSense kan buat kami berdua. Dan kalau misalnya ada yang kena teriris hatinya dari obrolan kita tadi, mohon maaf. Mohon maaf. Tidak bermaksud. Kita bisa berdiskusi loh. Ini kan masuk Bisa. ke 2 channel nih, ada di Ada di Spotify, Spotify, kita, ada di di- Bangor, bapak-bapak ngobrol, Bangor. ada di YouTube YouTube juga. juga. Nah, buat yang lihat ini di YouTube, itu ada kolom komentar, yuk kita diskusi. Lo Kalau mau misalkan kayak kenal gua ada di IG, Iya. lu mau ngata-ngatain gua di IG silahkan. sama, gue tuh selalu ngomong gitu, hina, please, Hina gitu. aja. Mau dihina, mau diapain, mangga tuh. Tapi yang Bebas keras-keras tuh. aku lemah. Tenang, ada lubrikan kok dia. Hei. Kalau lubrikan lemes. Eh. Bapak-bapak, Iya. gue udah bilang kontennya 17 ke atas. 17. Ya kan? Oke, jadi begitu aja bapak-bapak ngobrol kali ini. Buat yang lihat ini di YouTube, boleh di subscribe, boleh di like juga. Itu ada loncengnya, Boleh tolong di like, boleh di hate, nyalakan itu tombol lonceng itu biar kalau ada video baru dari bapak-bapak ngobrol ini yang nggak penting juga amat gitu, bisa langsung dilihat dan dihina bersama-sama Iya. berjamaah gitu. Kami butuh hinaan dari Ya, netizen. kalau di Spotify, dengar kita di Spotify bisa di follow ya. Ya, bisa di subscribe. Follow pak. Follow, iya benar. Kalau di Spotify itu di follow. Betul. Di follow. Jadi siapa tahu kalian butuh mendengar suara-suara kami gitu untuk misalnya lagi mual, mau muntah susah gitu, dengerin suara kita jadi lebih gampang. Kenapa enggak? Ya kan? Ada agak-agak gemes mau, aduh ini gua gemes banget sama orang, ada yang mukanya tampolan banget nggak sih? Lihat YouTube-nya ya siapa tahu gitu kan. Agak kurang emosinya, Bully tapi kan? handphonenya hancur. Tapi handphonenya hancur. Nggak, jangan bully. Ya, kita jangan nggak bully. mendukung, Kita kita nggak nggak- mendukung bullying, kita nggak mendukung. Tapi kalau Ada kita nanti dihina episode nggak apa-apa. nanti bahas bullying. Iya. Nanti. Tapi kita nggak apa-apa dihina gitu. Kita orangnya kuat-kuat kok hatinya. Kita togar. Batak loh. Itu lagunya Rosa kan? Oh, Tegar. Oh, tegar. Oh, baik. Bapak-bapak kan. Ya udahlah, bebas ke. Oke. Oke. Sampai ketemu lagi di konten-konten kita yang lain. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. See you See you later. later.